Banten. Saya akan mewawancarai mengenai COVID-19. Sebelumnya apa dampak dari COVID-19 ini dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan? Kalau dilihat dari segi ekonomi, banyak perusahaan yang gulung tikar, pengurangan tenaga kerja sehingga nambah pengangguran di daerah masing-masing. Timbulnya pusat perbelanjaan yang mengalihkan sistem online. Dari segi sosial, pembatasan kegiatan warga negara dari segala bidang. Terus dilihat dari segi pendidikan. Kalau dari segi pendidikan yang saya ketahui saat ini diadakannya sistem belajar online, yaitu daring yang dimulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Penundaan wisuda untuk perguruan tinggi, tidak diadakan kegiatan untuk sekolah berupa rekreasi dan acara perpisahan. Untuk pengambilan hasil nilai akhir ada sebagian besar yang digunakan secara sistem online dan offline, yaitu pengambilan langsung ke sekolahnya dengan cara bergiliran, diatur dengan waktu dan hari yang ditentukan dari pihak sekolah. Baik Pak, yang selanjutnya apa sisi positif yang dapat kita ambil dari permasalahan COVID-19 di negara Indonesia ini? Kalau dilihat dari segi positifnya untuk COVID ini, kita banyak waktu berkumpul sama keluarga, ditingkatkannya cara hidup bersih dan bermasker. Terus kita berusaha untuk mematahkan mata rantai untuk COVID-19-nya. Baik, adakah tokoh pemerintahan yang Bapak anggap cukup baik untuk penanganan dalam COVID-19 ini? Kalau untuk tokoh pemerintah yang terjun langsung ke acara penanganan COVID ini, kita dengan sigap untuk gubernur dan jajarannya untuk memerintahkan hidup bersih dan pembatasan skala besar, serta untuk yang terjangkit dirawat sesuai dengan protokol kesehatan, dan orang yang ODP itu diadakan karantina mandiri di daerahnya masing-masing. Baik Pak, apakah penerapan new normal social distancing PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintah, apakah itu sudah maksimal diterapkan di negara Indonesia? Untuk penerapan PSBB sama checkpoint penggunaan masker, social distancing di tiap daerah, mengingat masih ada warga negara yang masih melanggar dan mengikuti semua anjuran itu, dikarenakan mungkin dari SDM dan karakter seseorang yang ada di daerah. Baik Pak, apakah ada saran Bapak untuk mengurangi mata rantai dari COVID-19 ini? Kalau untuk mengurangi, kita lebih ditingkatkan dari pengawasan untuk pasien positif dan orang-orang dalam pantauan, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya masing-masing, menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, disertai dengan berolahraga. Bapak, apa yang menyebabkan angka kriminalitas di negara Indonesia ini melonjak tinggi di tengah permasalahan COVID-19 ini? Kalau untuk kriminalitas yang ada di daerah, terutama di adakannya pembebasan banyak narapidana sebelum waktu masa tahanannya habis. Terus perekonomian keluarga menurun drastis, banyak tenaga kerja yang dirumahkan, penundaan upah tenaga kerja dari perusahaannya. Baik Pak, apakah ada saran Bapak untuk warga negara yang belum mematuhi sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah? Warga negara yang belum taat, mungkin dari faktor ekonomi, dikarenakan mereka perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di keluarganya masing-masing. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan kesediaan Bapak untuk saya wawancara. Selamat siang. Yang sama-sama.
Halo, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Indah Triwayuni Agustini, 90B class from Government School of General Ahmad Yani University. Here I am in the port of Merak, Banten. I am with my sword and will be interview the issue of coronavirus 19 or COVID-19, the United States. The conclusion of the interview was that the coronavirus 19 or COVID-19 was far-reaching, starting with such positive effect as many hard could even be spent with extended families, an increase in clean, healthy partner of living and living together online, both with family and with colleagues. Whereas the adverse effects are such as in the economic sense of many bankruptcy problem of the company, layoff of employment, relatively uncrowded online spending system. There are in social sense restriction on activities in certain places, such as mosque or other activities. In education system, it begins with online learning, virtual graduation, or procrastination is even obsessed about recreation or breaking in some school and colleges, and the enforcement of imposed journey resulting in countless student parents student demanding justice and policy. The figure who is considered to have been able to overcome this poverty problem, according to my informant, is Mr. Ridwan Kamil, namely the governor West Java, who are smoothly undergoing well along with their staff to app will monitor and implement as directed in West Java in accordance with the healthy protocol. Then in Indonesia, in the application of new normal social distancing or larger scale social restriction themselves are not optimal and are not optimally implemented as well, because not all Indonesia citizens have been in unison to implement recommendation from the government, so that there has been an increase in data on the coronavirus 19 or COVID-19 issue, including increase in crimes such as murder, theft, robbery, divorce, experience many increase, which begin with the release of prisoners who were released before their detention was up. As for the economic factor that led to this criminal case are so much unpredictable before. Finally, the advice given by my source is then an increase in monitoring of the coronavirus 19 or COVID-19, as well as keeping yourself and your surrounding clean to break the chain of coronavirus 19 or COVID-19 citizens who may not obey it in order to quickly realize that their common interests are above personal ones. Thank you for watching my video on your application of English practical, hopefully usable. See you.